Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, sebuah riwayat menuturkan bahwa ketika seorang hamba menghadapi proses nazak, setan akan mendatanginya lalu duduk di atas kepalanya seraya berbisik, tinggalkan saja agama Islam dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua. Jika kamu lakukan itu, maka kamu akan selamat dari sakit yang luar biasa ini. Itulah yang terjadi saat manusia sedang sakaratul maut. Dengan kata lain, saat-saat sakaratul maut merupakan detik-detik yang sangat membahayakan dan menakutkan. Oleh karena itu, hendaknya engkau senantiasa menangis bertobat, merendahkan diri, dan menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak ruku dan sujud, agar engkau selamat dari azab Allah SWT. Suatu ketika Abu Hanifah ditanya, dosa apa yang paling membahayakan iman? Beliau menjawab, dosa karena tidak mensyukuri keimanan, tidak takut pada adanya akhir hidup, dan tidak takut berbuat zalim terhadap orang lain. Seseorang yang di dalam hatinya terhadap tiga perkara tersebut, kebanyakan mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Ketika seorang hamba menghadapi sakaratul maut, ia akan merasakan kehausan yang amat sangat dan hatinya terasa dibakar. Inilah keadaan yang paling menyedihkan. Inilah saat-saat emas bagi setan untuk merampas iman seorang mukmin. Karena si mukmin tengah mengalami rasa haus yang amat sangat, mengeringkan tenggorokannya. Saat itu setan akan mendekati kepala seorang hamba sambil membawa cangkir air dingin. Kemudian menggoyang-goyangkan di depan wajahnya, dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa yang membawa mangkok air itu adalah setan. Karena sangat haus, bisa jadi seorang hamba akan berkata, berikan air itu padaku. Jika hal itu terjadi dengan cepat, setan pun berkata, katakan bahwa alam semesta ini tidak ada yang diciptakan, maka aku akan memberikan air ini kepadamu. Jika seorang hamba mendapatkan perlindungan Allah, maka ia tidak akan memenuhi bujukan tersebut. Kalau belum berhasil, setan akan mendekati kedua telapak kaki si hamba dan menggerak-gerakkan lagi mangkok tadi untuk menggodanya. Karena sangat haus, bisa jadi seorang hamba akan berkata, berikan air itu kepadaku. Dengan cepat setan pun akan berkata, katakan bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu pembohong, maka aku akan memberikan air ini kepadamu. Barang siapa termasuk orang yang dilaknat Allah dan orang yang celaka, maka ia akan menuruti permintaan setan itu. Ia tidak bisa bersabar atas dahsyatnya rasa haus
yang menimpanya. Akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kami berlindung pada Allah dari keadaan yang demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun orang yang beruntung, maka ia tidak akan menuruti bujukan syaitan itu dan segera sadar siapa yang ada di hadapannya itu. Ada sebuah kisah tentang seorang zuhud bernama Abu Zakaria. Ketika ia mendekati ajalnya, beberapa kerabat datang dan mendapatinya sedang dalam keadaan syaratul maut. Lantas salah seorang dari mereka menuntunnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Namun ia malah memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkan kalimat itu. Mereka mencoba menuntunnya lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi ia tetap memalingkan wajahnya dan tidak mengikuti apa yang mereka turunkan, apa yang mereka tuntunkan. Mereka pun mencoba lagi untuk yang ketiga kalinya. Kali ini Abu Zakaria menjawab, tidak, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Sesaat setelah melontarkan jawaban itu, ia pun jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian Abu Zakaria tersadar dan merasa tubuhnya lebih ringan. Ia membuka matanya, lalu berkata kepada para kerabatnya yang menungguinya, apa kalian tadi mengatakan sesuatu padaku? Mereka menjawab, benar. Kami tadi menuntunmu untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi engkau berpaling 2 kali. Ketika kalinya engkau malah berkata, tidak, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Abu Zakaria berkata, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa tadi iblis datang padaku dengan membawa semangkuk air dingin. Kemudian berdiri sebelah kananku, seraya menggerak-gerakkan mangkok itu. Ia bertanya kepadaku, apakah engkau membutuhkan air? Aku menjawabnya, ya, aku membutuhkannya. Dengan cepat iblis berkata kepadaku, katakan bahwa sesungguhnya Isa adalah anak Allah. Aku pun menolaknya. Akan tetapi ia mencoba menggodaku lagi dengan mendekati kakiku dan mengulang lagi apa yang ia lakukan padaku sebelumnya. Pada kali yang ketiga ia berkata kepadaku, katakanlah bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada. Aku menolak dan menjawab, tidak, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Mendengar jawabanku itu, iblis langsung membanting mangkoknya ke tanah dan lari menjauhi dariku. Ketahuilah bahwa sebenarnya aku tadi menolak permintaan iblis, bukan permintaan kalian. Untuk itu saksikanlah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Berkaitan dengan kisah tersebut, Mansur bin Amar berkata, apabila seorang hamba telah mendekati ajalnya, maka keadaannya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu hartanya untuk ahli warisnya, ruhnya untuk malaikat maut, dagingnya untuk makanan ulat, tulangnya untuk dimakan tanah, dan kebaikannya untuk menahan musuh-musuhnya. Dan setan ketika akan merampas imannya. Ia menambahkan, bolehlah ahli waris pergi membawa hartanya, malaikat maut mencabut nyawanya, ulat memakan dagingnya, dan musuh-musuhnya melupakan kebaikan-kebaikannya. Akan tetapi jangan sampai setan merampas imannya saat dalam keadaan sakaratul maut. Jika itu terjadi, berarti ia berpisah dari agama. Padahal perpisahannya ruh dari jasad, bukanlah perpisahan seorang hamba dengan Tuhannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya memisahkan diri dari agama akan membawa seorang hamba pada kerugian yang sangat besar, kerugian yang belum pernah dirasakan oleh seorang manusia pun di dunia. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, sekelumit apa yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.